Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tariq Nur Furqon, nomor absen 21 dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pautan dan beda silang. Yang pertama-tama akan saya mulai dengan menjelaskan pengertian dari pautan. Pautan sendiri adalah peristiwa gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat memisahkan diri secara bebas ketika pembelahan meiosis. Bagian kromosom yang berperan dalam peristiwa pewarisan sifat keturunan adalah gen. Satu kromosom dapat mengandung ratusan bahkan ribuan gen. Kondisi di mana di dalam satu kromosom yang sama terdapat dua atau lebih gen, inilah yang disebut tautan atau berangkai atau lineage. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli genetika dan embriologi dari Amerika Serikat, yakni Thomas Hunt Morgan pada tahun 1910. Morgan menemukan keanehan pada penelitian mengenai pewarisan sifat yang diturunkan pada lalat buah. Lalat buah dipilih sebagai objek penelitiannya karena mudah dan cepat berkembang. Jumlah kromosomnya hanya 4 pasang atau 8 kromosom, sehingga kromosomnya mudah diamati dan dihitung, serta mudah dibedakan antara lalat jantan dan betina. Perbandingan fenotip dan genotip yang ditemukannya ternyata berbeda dengan apa yang ditemukannya oleh Mendel, maupun perbandingan seperti penyimpangan-penyimpangan buku Mendel lainnya. Dalam percobaannya, Morgan mengawinkan Drosophila betina dengan warna tubuh kelabu atau B besar, sayap panjang, atau V besar dengan jantan, warna tubuh hitam atau B kecil, sayap pendek atau V kecil. Dari persilangan itu, Morgan mendapat persilangan F1 yang berwarna tubuh kelabu dan bersayap panjang. Jika pada F1 individu jantan dites cross dengan induk resesif, maka keturunannya hanya terdiri atas 2 kelas, yakni kelabu panjang dan hitam pendek dengan rasio fenotip 1:1. Jika B kecil dan V kecil atau B besar dan V besar merupakan alel yang terdapat pada pasangan kromosom yang berbeda, perhatikan persilangan ini. Rasio fenotip hasil tes cross ialah kelabu sayap panjang banding hitam sayap pendek 1:1. Ini berarti macam gamet rekombinan tidak muncul sebab B kecil tertaut V besar, B kecil tertaut V kecil, sehingga gamet yang dihasilkan F1 hanya B besar V besar dengan B kecil V kecil. Karena rasio gamet B besar V besar dengan B kecil V kecil 1:1, maka rasio fenotip hasil tes cross B besar B kecil V kecil V kecil banding B kecil B kecil V kecil V kecil sama dengan lalat buah kelabu sayap panjang banding hitam sayap pendek sama dengan 1:1. Penemuan Morgan ini menunjukkan bahwa gen B besar, V besar, dan B kecil, V kecil bukan terletak pada kromosom berbeda, tetapi pada kromosom yang sama, artinya bertaut. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian beda silang. Peristiwa beda silang sendiri ditemukan oleh Morgan yang juga dilaporkan oleh G.N. Collins dan J. Kempton pada tahun 1911. Pada peristiwa meiosis, kromatid yang berdekatan dari kromosom homolog tidak selalu berjejer pada pasangan dan beraturan, tetapi kadang-kadang saling melilit satu sama lain, dan hal ini menyebabkan sering terjadi sebagian gen-gen suatu kromatid tertukar dengan gen-gen kromatid homolognya. Peristiwa ini disebut dengan pindah silang atau crossing over. Selama meiosis, pindah silang dapat terjadi antara gen-gen dalam kromosom yang sama. Jumlah pindah silang yang terjadi tergantung pada jarak antar gen-gen itu, seperti gambar ini.
Pada gambar ini terlihat bahwa sel yang mengalami pindah silang sebanyak 20% dari jumlah sel yang membelah. Hal ini berarti 80% sel lainnya tidak mengalami pindah silang, sehingga kombinasi sel gamet yang dihasilkan dapat dihitung sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.